Perkenalkan, nama saya Alfonsius Pipirotundima, NIM 1219023. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan penambangan pasir di pesisir sungai dan titik batu kerikil yang berlokasi di Rete Ahu, Kabupaten Sumba Timur. Dampak lingkungan penambangan pasir dan batu kerikil di pesisir sungai atau titik batu kerikil seperti di Rete Ahu, Sumba Timur dapat dikategorikan menjadi 4 aspek utama. Aspek yang pertama yaitu dampak morfologi dan stabilitas lahan, erosi banjir. Penambangan yang tidak kontrol, terutama yang ilegal atau di luar batas yang ditentukan di alur sungai atau titik batu, bataran atau tepi kerikil adalah penyebab utama stabilitas lingkungan. Erosi tepi sungai atau pesisir, pengambilan material dasar pasir dan kerikil secara masif akan menurunkan dasar sungai atau pantai. Degrasi dasar ini memicu erosi tepi lateral yang hebat. Jika Rete Ahu adalah daerah pesisir, ini dapat mempercepat abrasi pantai. Kerusakan sependam sungai. Rusaknya sependam sungai karena aktivitas penambangan atau penggalian dan lalu lintas alat berat menghilangkan fungsi pelindungnya. Ancaman banjir dan longsor, perubahan alur pendalaman, lubang bekas galian, dan hilang penahan alam membuat arena sekitarnya termasuk pemukiman dan lahan pertanian sangat rentan terhadap longsor dan banjir saat musim hujan. Industri air laut di wilayah yang dekat dengan laut pesisir Sumba Timur mengeruhkan yang berlebih dapat menyebabkan industri air laut ke dalam air tanah, dangkal merusak sumber air bersih masyarakat. Yang kedua, dampak kualitas air dan biotik akuatik. Aktivitas pengaruh material menimbulkan dampak langsung pada kualitas air. Peningkatan kekeruhan berhasil penambangan baik di sungai maupun laut. Dangkal melepas sedimen halus lumpur dalam jumlah besar menyebabkan air menjadi sangat keruh. Dampak biologis, kekeruhan yang tinggi membatasi penetrasi cahaya, mengganggu proses fotosintesis alga dan tumbuhan air. Sedimen juga dapat merusak insan, ikan, dan organisme akuatik lainnya yang berujung pada penurunan populasi ikan dan biota air. Penurunan oksigen terlarut dalam peningkatan VOD, peningkatan padatan transferensi dan bahan organik di dasar sungai yang terang dan mengurangi ketersediaan oksigen terlarut. DO mengancam kelangsungan hidup biota air. Kerusakan habitat, galian merusak tempat peminjahan bertelur dan daerah asuhan eksisten. Yang ketiga, dampak udara dan kesehatan masyarakat. Masalah ini sangat terasa di lokasi-lokasi di Sumba, termasuk Sumba Timur. Populasi udara, debu, lalu lintas truk mengangkut dan
yang intens dan proses penggalian pengelolaan material menghasilkan debu yang berterbangan, partikulat, gangguan pernapasan. Debu ini secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar lokasi dan sepanjang jalur transportasi, meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan ISPA terutama pada anak-anak. Kerusakan jalan umum yang dilintas truk berat secara terus-menerus seringkali menjadi rusak berat, berlubang dan berdebu, menimbulkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Status di Sumba Timur berdasarkan laporan menunjukkan bahwa masalah penambangan galian pasir batu kerikil di Sumba Timur sering menjadi isu yang meresahkan, khususnya terkait izin dan pengawasan. Banyak penambangan galian C yang berpotensi tanpa izin yang jelas atau tidak mematuhi izin yang ada, yang mengakibatkan kerusakan terkontrol. Yang kedua, ancaman sumber air. Penambangan di luar sungai atau dekat sumber air sangat mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang merupakan isu krusial di Sumba. Untuk mengatasi dampak ini diperlukan pengawasan tegas dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur, memastikan penegakan hukum atau aturan terhadap penambangan ilegal, dan mewajibkan dilakukan reklamasi serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab bagi penambangan yang berizin. Mungkin itu saja penjelasannya, sekian dan terima kasih.